mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sendiri memiliki pengertian dan kepentingan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam, yaitu satu, objek forma Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau sudut pandang Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang moral. Kedua, objek materia Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non-empiris. Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah. Oleh karena itu, lazim digunakan metode hermeneutika, yaitu metode untuk mengemukakan makna di balik objek. Demikian itu juga metode koherensi historis serta metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, berarti kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Pancasila sebagai landasan etik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia berkaitan dengan aksiologi ilmu. Pertanyaan utama dalam aksiologi adalah untuk apa pengetahuan tersebut digunakan dan bagaimana berkaitan dengan penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Dalam kapasitas aksiologi ilmu, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan adalah aktualisasi Pancasila di bidang keilmuan sebagai paduan etik pengembangan ilmu. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arahan atau tujuan bagi yang menyandangnya. Yang menyandangnya itu diantaranya ada satu, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan hukum, supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM, pengembangan sosial politik, pengembangan ekonomi, pengembangan kebudayaan bangsa, dan pengembangan pertahanan. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen Negara Pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, sumber politik sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Kemudian bagian 2, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar-pasar industri. Kemudian yang nomor 3, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Kemudian saya akan membahas ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Kemudian saya akan membahas tentang zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kemudian, pengembangan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind, keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Kemudian juga kemampuan menemukan abjad yang sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi begitu. Kemudian yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintensa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Kemudian juga ada kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Yang kedua, ada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi. Kemudian yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Kemudian yang keempat ada zaman Renaissance. Begitu. Zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama begitu. Renaissance ini ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Kemudian yang nomor 5 ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance begitu. Kemudian yang nomor 6 ada zaman kontemporer. Ini terjadi pada abad ke-20 dan seterusnya. Fisikiawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Nah, teman-teman, jadi Pancasila itu sendiri juga punya pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Nah, sekarang kita bahas problema etika ilmu. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi memiliki konsep
Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian, konsep yang kedua. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal. Pertama, pluralitas. Kedua, dampak negatif. Ketiga, perkembangan iptek. Pancasila sebagai dasar sumber nilai, kerangka berpikir, serta atas moralitas bagi pembangunan nilai pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia.